Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, pagi ini kita kembali di perbincangan yang keempat mengenai komitmen mutu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai esensi dasar dari sebuah komitmen mutu. Nah, esensi dasar dari komitmen mutu sesungguhnya adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan mengapa perlu adanya komitmen mutu di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, atau seberapa penting komitmen mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, untuk maksud tersebut, maka esensi dasar ini akan kita bahas secara satu persatu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, esensi dasar yang pertama adalah esensi dasar yang berhubungan dengan orientasi pelayanan publik yang bermutu. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik harus berorientasi mutu, bukan sekedar untuk kepuasan pelanggan atau kepuasan pengguna layanan publik, tetapi merupakan suatu kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Hal ini diatur di dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, saudara, selain daripada suatu kewajiban hukum dalam rangka memenuhi hak-hak publik dalam pelayanan publik, kewajiban hukum sesungguhnya berimplikasi hukum terhadap para penyelenggara pelayanan publik. Jika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan disiplin penyelenggaraan pelayanan publik, maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi disiplin atau sanksi administratif. Jika berhubungan dengan aspek hukum perdata atau aspek hukum pidana, maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi hukum perdata ataupun hukum pidana. Nah, alasan yang kedua atau esensi dasar yang kedua dari pelayanan yang berkomitmen dengan mutu dalam pelayanan publik adalah efektivitas. Setiap penyelenggaraan pelayanan mutu harus dilaksanakan secara efektif, yaitu penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan dengan baik menurut aturan-aturan atau menurut standar-standar yang telah ditentukan dan dapat direalisasikan dengan baik. Efektivitas di sini berbicara tentang sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan tersebut harus dapat terukur. Dan yang ketiga, bahwa pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis. Nah, dengan demikian maka ketika suatu penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara sistematis berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang terukur dan dapat
direalisasikan dengan baik, maka dianggap sebagai pelayanan yang efektif. Yang ketiga adalah efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan secara efisien, yaitu menyangkut penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu institusi atau suatu organisasi atau para pihak penyelenggara pelayanan publik. Nah, sumber daya di sini dapat berupa sumber daya manusia, penggunaan orang yang tepat di tempat yang tepat dengan fungsi yang tepat. The right man on the right place, sehingga dapat mengefisien orang-orang yang memberi pelayanan publik pada satu tempat atau pada suatu jenis pelayanan publik tertentu. Selain penggunaan sumber daya, juga menyangkut sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus ditata sedemikian sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik dengan baik, dengan tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sarana yang tepat. Tidak ada sarana yang mubazir atau sarana yang tidak sesungguhnya dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memanage terkait sumber daya finansial atau sumber daya ekonomi atau cost yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu. Nah, saudara, setelah ada kewajiban melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian dilaksanakan secara efektif dan secara efisien, maka yang berikut adalah esensi yang berhubungan dengan inovasi. Nah, setiap penyelenggaraan publik membutuhkan inovasi-inovasi yang cemerlang atau yang baik dari pemberi pelayanan publik untuk memudahkan, memperpendek waktu, dan memangkas birokrasi yang bertele-tele yang dapat merusak citra penyelenggara pelayanan publik dan membuat pengguna layanan tidak merasa bahwa pelayanan yang diselenggarakan tersebut adalah berkualitas. Nah, inovasi-inovasi ini perlu ditumbuh kembangkan bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dengan dukungan dari unsur pengambil kebijakan. Pelayanan publik dari waktu ke waktu terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga hak-hak publik pun semakin berkembang mengikuti perkembangan atau dinamika yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, sehubungan dengan itu, maka inovasi-inovasi pelayanan publik dibutuhkan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat atau kepada publik menjadi sempurna, menjadi lebih baik, lebih tepat sasaran, tepat waktu, efisiensi sumber daya, efisiensi sumber dana, dan efisiensi sumber daya. Salam arti,